Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba idza tasahla wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami'ul Muhajirin yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita telah melaksanakan rangkaian kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah dengan niat yang ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan satu rangkaian ibadah ini akan menjadi bekal bagi kita semua, menjadikan kita tetap menjadi hamba Allah yang abdan syakura, yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kewajiban itu perlu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita nak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para berdunia yang setia hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, kita tidak ceramah, kita sharing. Ada kawan kita yang senang lihat aku mau duduk di sini. Kasih ruang tanya jawab kayak baik. Kita sudah berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab 1444 Hijriah. Dalam bulan Rajab ini, Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sebenarnya keutamaan di bulan Rajab ini. Salah satunya yaitu bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Rajab ini bulannya tidak adanya peperangan. Tidak adanya peperangan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Jadi kalau nak perang di bulan lain lah. Kemudian pada bulan Rajab ini bulan kedamaian. Jadi kedamaian yang masih ada dendam, mungkin pada bulan Rajab ini kita damai. Kemudian juga di bulan Rajab ini adalah disunnahkannya, diperbanyaknya puasa sunnah. Dianjurkan untuk banyak-banyak puasa sunnah. Dan juga di bulan Rajab ini banyak keuntungan-keuntungan dan keutamaannya. Yang tentu bagi kita salah satunya adalah bulan peningkatan ibadah. Jadi kalau kita mau menjelang Ramadan ini kan sudah berapa bulan lagi? Tinggal 2 bulan lagi. Tinggal 2 bulan inilah kita mulai meningkatkan. Begitu sampai di bulan Sya'ban, sampai di bulan Ramadan kita sudah di puncaknya. Bukan Ramadannya kita latihan, tapi bersiapnya di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab, di bulan Sya'bannya. Maka dalam surah At-Taubah ayat 35 dikatakan innal iddata syuhurun indallah asna asara saran fi kitabillahi yaumil khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum. Dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mohon maaf, dalam 35, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu mohon maaf, 40 sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada bulan dan Dia menciptakan langit dan bumi, di antara ada 4 bulan haram. Tapi dalam surat At-Taubah 36 ini tidak dijelaskan bulan haram itu bulan apa baik. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bulan apa baik yang dikatakan dengan bulan haram itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salah satu mutawalliyatun Dzulqa'dah Dzulhijjah wal Muharram Rajabu Mudarral lazi bainal Jumadi wa Sa'ban. Jadi bulan yang diutamakan, yang diharamkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah wal Muharram. Ada 3 selain, kemudian bulan Rajab. Jadi ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dijelaskan bahwa bulan yang diharamkan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan baina Jumadi wa Sa'ban, yaitulah bulan antara Jumadil akhir dan Sa'ban. Antara Jumadil akhir dengan Sa'ban itulah bulan Rajab yang kita lakukan sekarang ini. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar kita. Yang terpenting bagi kita pagi ini ingin mengangkat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang hak muslim terhadap muslim yang lain. Tentang hak muslim terhadap muslim yang lain. Dalam hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Kita sebagai muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ada 6. Apa katanya? Iza laqita fasallim alaihi. Jika kita bertemu, kita berjumpa dengan siapa saja, kita memberikan salam tanpa terkecuali apakah dia muda, apakah lebih tua dari kita. Iza laqita fasallim alaihi. Kalau kita bertemu di jalan, di masjid, di rumah, ataupun kita bertamu, fasallim alaihi, maka kita mengucapkan salam. Karena salam itu bagus. Kita mendoakan. Siapa yang lebih menyampaikan salam, dia mendoakan orang itu. Dan orang pun harus menjawab. Soal dia mau jawabnya panjang atau pendek, ya terserah. Tinggal kepribadian kita, apakah kita mau membalasnya salam itu lebih baik dari apa yang kita ucapkan, atau sama dengan apa yang diucapkan orang yang memberi salam itu sendiri. Iza laqita fasallim alaihi. Kemudian jangan sekali-kali kita ketika bertemu
kita ini sudah kebiasaan yang kurang baik, kebiasaan Eropa, kebiasaan Barat, kebiasaan yang lain. Kalau ketemu, halo CS, halo bro, itu kan kebiasaan orang yang tidak perlu kita tiru. Islam sudah punya konsep, iza laki tahu pasal 5. Kalau kita bertemu maka berikan salam, keselamatan. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Kita nak jawab panjang, apa sedang, apa pendek, terserah. Karena setiap salam yang kita berikan itu ada nilai. Kalaupun dinilai waalaikumsalam, mungkin nilainya 6. Kalau waalaikumsalam warahmatullah, nilainya 8. Kalau dia lengkap, nilainya 10. Boleh jadi seperti itu. Itu yang pertama. Hakul muslim alal muslim sittun. Iza laki tahu fasallim alai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangan itu. Kalau kita mendapatkan undangan, maka kita wajib untuk menghadiri. Terkecuali ada uzur syar'inya, kita sakit, kemudian kita berangkat kemana, mudik misalnya, yang tidak bisa hadir. Ini tidak jelas biasanya kita. Ketika tidak hadir, ya banyak alasan. Kemudian para jamaah sekalian, yang ingin kita ingatkan, ketika kita undangan, usahakan tepat waktulah. Banyaknya kita nih kalau menghadiri undangan itu nak makannya kira-kira jam 11 makan belum Nah, bagi yang mengundang sebenarnya ingin menghadirkan kita di situ, ingin doanya sama-sama. Kalau kita balik ke dusun, pernah ngisi tausiah itu, yang paling banyak hadir di tempat itu kursi-kursi kosong. Jadi bingung nak diceramai siapa, yang nak didoai siapa. Itu kadang ngapo? Karena nunggu makan baik uang nih. Salah. Apabila engkau diundang maka penuhi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu para jemaah sekalian, kalau kita ada musibah, ada yang meninggal, kemudian ada yang sakit, tidak perlu diundang. Kalau ada yang meninggal, tidak perlu diundang. Ada yang sakit, tidak perlu diundang. Datangi. Yang sakit didatangi. Kemudian kalau yang meninggal, malam pertama, malam kedua, malam ketiga wajib bagi kita. Tidak perlu nak diundang. Kita datang langsung. Kita datangi. Karena apa? Itu hakul muslim ala muslim situn tadi. Kemudian kalau dia ceritanya sudah nuju 40, kemudian 100, itu bolehlah kalau diundang. Tapi kalau 1, 2, 3 itu haknya kita, kewajiban kita terhadap jenazah yang meninggal itu tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika menghadiri undangan, banyak sekali kita menimbulkan ataupun meninggalkan dosa dari setiap undangan itu. Setelah kita menghadiri undangan, banyak kita balik dari undangan mulai ngoceh gitu. Mulai ngoceh, tidak lemak makanannya itu, nasi minyak itu basi, itu kan banyak dosa gitu tuh. Kemudian banyaklah gitu, mulai ndak akor gitu dengan kan, diungkapkan kejelekan dari alul bait, kita omongkan dengan orang lain itu, maka dosanya akan mengalir. Kawan kita itu tadi ndak tahu cerita, karena dia ndak ngambil nasi minyak, dia ngambil nasi putih, maka kawan kita itu
ikut dalam dosa kalau dia menyebarkan ke kawan yang lain. Kemudian dalam setiap undangan, apalagi hari Minggu ini banyak undangan. Kita nih walaupun menghadiri undangan kadang baliknya capek nih. Begawi dak kita duduk makan. Tapi terasa capek nih. Mulai kita malas. Nak sholat tuh malas. Maka kalau kita punya hajat ahlul baitnya, usahakan setiap acara itu sebelum sholat zuhur itu udah selesai. Ya. Supaya uang begitu selesai acara orang bisa sholat. Ini terkadang kita melalaikan sholat sampai di rumah guling dulu lah, lepas baju, akhirnya tertidur banyak, malas gitu. Itu banyaknya tidak sholat. Apalagi ibu-ibu mohon maaf, ibu-ibu mulai dengan sanggulnya, dengan jilbabnya warna-warni, belang-belang, ada hitam, putih, hijau. Kata ustaz itu ada jilbab sakaratul maut lah dikeliling-kelilingi pula. Akhirnya apa? Lamo, make upnya lamo, kemudian wudu itu sayang katanya, tapi jangan. Ya. Makanya Islam itu punya konsep, ya jangan berlebihan, mubazir. Jangan berlebihan. Ketika kita ya apa adanya lah, berjilbabnya, tidak usah mencolok, bermake upnya dan lain sebagainya. Ya. Itu yang kedua yang terjadi ketika kita menghadiri undangan. Kemudian yang ketiga yang banyak terjadi dalam menghadiri undangan itu, kita ini banyak mubazir. Ya, mubazir. Contohnya paling simpel, ketika kita minum botolan itu, air mineral itu, sikok kita minum, tidak habis, kita tinggalkan, kita ngambil lagi dengan yang lain. Apa? Usahakan jangan sampai yang kita minum pertama tidak kita habiskan. Ya, habiskan dulu baru ngambil yang lain. Ya. Sama dengan ketika kita nak makan, ngambil makan itu kita ambil kalau ayamnya laju, opornya laju, pindang tulangnya laju. Ya. Piring kita tuh penuh. Ujungnya dah habis. Mubazir itu. Kalau habis iya, tapi kalau dah habis mubazir. Itu kawannya setan. Innal mubazir kana ikhwatin sayatin. Yang paling bagus para jamaah sekalian, enggak apa-apa. Kita ngambil sedikit. Oh, lauk ini sedikit dulu. Kira-kira kurang, nambah. Biarlah. Aku nak nambah. Daripada kita mubazir, daripada kita dosa. Kalau kita dosa, ya itulah temannya setan. Ya, itu yang terjadi ketika kita menghadiri undangan. Maka jauh-jauhlah kita dengan sifat-sifat demikian. Apalagi kalau kita ngambil makanan, lauk, kita bungkus lagi. Ya. Kalau kita ambil nasi, ngambil lauk, kita bungkus sama dengan kita berzina. Ya. Kita ngantarkan anak kita, keluarga kita dengan daging babi. Kira-kira apa hukumnya? Ya. Kita memberi anak kita, keluarga kita daging babi. Ya. Apa hukumnya? Itu yang ketiga yang terjadi. Kemudian yang keempat, ketika kita menghadiri undangan, banyak yang tersinggung. Apa dia tuan rumah itu? Akulah bagus, baju-baju aku. Aku disuruh duduk belakang, tidak disambutnya dulu. Tidak disambut. Itu kan kadang aku nak disyuting misalnya kan. Iya. Aku nih kredit tahan, aku nak kondangnya kreditnya. Ya, itu terjadi. Mudah tersinggung. Bapak Ibu, kita tahu baik. Tidak akan mungkin tuan rumah itu melayani tamu seluruhnya itu nak siko-siko. Satu-satu yang nak dilayani nak ditemui oleh tuan rumah.
Oh kau di sini, kau di sini, kau di sini. Enggak. Ya, kita maklum. Ya. Kita maklum. Apalagi kalau ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang agak nyenyes kan, dalam undangan itu mulai dia nyepil ke mulut tuh. Udah akor jilbabnya tuh dengan baju. Ada, mulai bibir dong. Ya. Kemarin jilbab itulah dipakai kondangan itu lagi. Itu banyak. Ya, jangan menimbulkan keonaran dalam satu acara. Itu yang perlu kita atasi dalam setiap kita menghadiri undangan. Kalau yang sakit silakan kita datangi ke rumahnya, tidak perlu diundang. Kemudian kita kembali ke hadis tadi. Yang ketiga, wa iza istan sahaka pansahu, apabila engkau diminta nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Paling tidak ketika ada orang hadir di tempat kita, menemui kita, minta nasihat. Aku ini dalam kondisi mungkin galau. Kalau anak remaja sekarang, ngapo? Ya, aku bermasalah dengan keluarga aku, bini aku mah ini, anak aku mah ini. Dia datang dengan kita. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Nasihati, kasih masukan. Tidak banyak sedikit. Pasti setiap orang yang datang dengan kita, dia percaya dengan kita bahwa pasti kita itu punya solusi, punya jalan keluarnya. Kalau kita tidak mampu banyak, sedikit. Itu hadis Nabi SAW. Apabila engkau diminta nasihat, berikan nasihat kepadanya. Kita tidak perlu nasihat agamanya, kemudian ilmu sorok, ilmu fikih dan lain sebagainya. Kita yang punya, seandainya dia seorang guru bermasalah dengan muridnya, nasihat guru. Apa sebab murid ini seperti melanggar peraturan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa iza atasa fahimadallah, ya. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Doakanlah dengan mengucapkan ya rahmukumullah. Jadi etika bersin pun dalam Islam itu ada. Kita ini kadang berbeda lagi. Kenyataan hadis ini dengan pengalaman kita beda. Ketika ada yang bersin, sifnya matilah kau. Ada. Ya, tidak menjawab dengan baik. Atau terkadang yang bersin itu pun tidak mengucapkan doa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau kita bersin, walaupun sederhana bersin itu, tapi terasa lega dalam paru-paru kita, dalam dada kita nih. Sampai-sampai kalau kita nih nak bersin kadang pagi-pagi lihat matahari gitu, mangap kan, keperinya nak bersin. Itu ada penyakit yang dikeluarkan setiap kita bersin. Maka begitu setelah bersin lega kita, maka kita doakan alhamdulillah. Ya, ada penyakit yang keluar. Ya. Maka kita yang mendengar menjawab ya rahmukumullah. Ya. Dan terus dijawab sampai dengan terakhir yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, etikanya seperti itu. Jangan kita saling sindir ketika bersin. Ada yang bersin kita diamkan, ya, tidak baik. Kita saling mendoakan, karena itu hak muslim satu dengan yang lainnya, saling mendoakan ketika dia bersin. Kemudian yang kelima, wa iza marada, ya, fa iza marada fa'udhu, ya, ketika apabila dia sakit, jenguklah dia. Kalau dia sakit, ada saudara kita muslim yang sakit, maka jenguklah. Datangi ke rumahnya, tanya, dihibur, sakit apa?
apa rasanya setelah ke dokter tadi cak mana ceritanya, apa yang pajak dibantu, itu kan senang. Karena setiap orang yang sakit itu perlu dukungan, ya, perlu dukungan. Bapak Ibu, saya pernah berapa kali ya dirawat yang cukup lama, tapi ada doa kehadiran kita tuh menghibur, ada yang peduli, ada yang masih bersama dengan kita. Kemudian tidak semua yang hadir itu masuk dalam diri orang yang sakit itu, tapi ada nasihat yang mungkin nasihat itu lengket dengan dia, memberikan semangat. Saya pernah teringat itu ketika gagal, begitu diingatkan nasihat-nasihat, oh ternyata masuk. Iya ya, ada rasa semangatnya. Ya, orang ini banyak sakit seperti ini, yang ini dapat, tapi sembuh. Ya, jangan jujur gitu. Jangan jujur. Kayak dia sakitnya berat, kita jujur, tambah drop. Ya, maka orang yang sakit pantas untuk kita jenguk. Tak mandang kaya miskinnya. Ya. Apalagi dia kurang mampu, datangilah. Nanti dia tidak mampu, kita terlantarkan lagi, itu dosa bagi kita. Haknya muslim dengan kita tidak penuhi. Kemudian yang ke-6, wa iza mata fa'utu, ya, fatba'u. Dan apabila dia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke pemakaman kalau bisa. Kalau dia meninggal, ada tetangga kita, ada saudara kita muslim yang lainnya, maka diiringi. Ini banyak mengiringi ketika mengantarkan. Sekarang ini begini, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah sekalian, terkadang kita, ini pengalaman, sudah mungkin ribuan orang yang sudah diantar jenazahnya. Dalam kenyataannya, ketika orang mau menyolatkan jenazah, banyak yang pikir-pikir, lajulah kamu. Sayang sebenarnya. Ya. Maka ketika kita ketemu dengan jenazah, siapapun jenazah itu, kalau bisa kita hadir di situ. Kami pernah pengalaman sampai ketika dapat telepon ada jenazah yang perlu diantar, perlu dikuburkan, sampai begitu disolatkan kami tidak tahu lanang apa betina. Ya, lanang apa betina. Tapi niat lillahi ta'ala kita ingin mendapatkan kirotnya, pahala daripada menyolatkan jenazah, itu sudah ada niat. Apa yang terjadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, jangan sampai ketika kita jenazah akan disolatkan banyak yang duduk di pinggir, di motor-motor, di teras-teras masjid. Sayang. Ya. Ketika di kuburan banyak yang duduk di kuburan, itu kan banyak. Kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, masih banyak uang kita nih ketika di kuburan itu duduk di nisan itu, di kuburan itu. Padahal hukumnya sangat berat itu, sama dengan kita duduk api neraka itu. Itu kan. Kalau kita melewati karena darurah, ya dimaklumi. Tapi kalau kita sengaja duduk di kuburan itu, jangan, kita hindari. Ya. Ini wa iza mata fatba'u, ketika apabila ada yang meninggal dunia, iringi jenazah sampai dengan ke kuburan. Tidak cuma kuburan sebenarnya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu harus kita iringi. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, ini kenyataan dalam kehidupan kita. Hadis ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, ya. Karena hak muslim dengan muslim lain itu harus kita taati. Karena ada yang kita ini tidak peduli dengan pedulinya kita dengan yatim piatu, kemudian anak-anak yang terlantar, itu kepedulian kita. Dia seorang muslim, kita biarkan dia, kita terlantarkan, maka kita berdosa. Ya. Mungkin ada yang perlu kita bahas pada pagi hari ini, yang merupakan kenyataan. Ya, paling tidak kita sharing lah. Kita sharing bagaimana kehidupan kita di masyarakat ini agar kita terbuka. Ya. Jangan sampai
kebiasaan-kebiasaan itu terus menular, akhirnya menjadi keburukan. Kalau dalam hidup ini ada namanya amal jariyah, ada juga yang mengatakan dosa jariyah. Kita menyebarkan satu dosa, yang dosa itu dimeloi wong terus. Satu lagi, para jemaah sekalian, ketika kita berada di tempat tetangga ataupun dalam lingkungan kita, jangan sampai kita itu dalam berumah tangga, dalam bertetangga, jangan sampai di hidup kita ini nafsi-nafsi. Jangan kita dewek-dewek. Maka dalam Islam itu ketika kita berada di dalam tetangga satu dengan yang lain, peduli kita. Sama-sama saling mengenal. Kalau kita berada dalam suatu lingkungan yang tidak peduli, maka orang tidak tahu apakah kesulitan kita, apa kendala kita. Itu Bapak dan Ibu para jemaah sekalian yang dapat kita sampaikan dari haknya muslim terhadap muslim yang lain. Mudah-mudahan ini hadis dari Abu Hurairah yang berkata kepada Rasulullah SAW, hak muslim itu kepada muslim yang ada 6. Tentu saja dalam 6 ini ada poin yang harus kita meloi. Seluruhnya harus kita ikuti hadis ini. Lebih dan kurang mohon maaf, hadis riwayat Muslim ini silakan nanti kita lihat penjelasannya, kita lihat di Bulughul Maram ataupun Bukhari Muslim tentang penjelasan makna yang terlengkap dari hadis yang kita bacakan pagi ini. Lebih dan kurang mohon maaf.